Jurnalis cilik. Kang Dedi yang ya namanya udah videonya viral terkait ya peduli dengan yang di bawah dah, yang miskin, tapi untuk Pantai Bahagia ini belum ada dah gitu intinya. Masih Kang Dedi masih di atas saja. Di Pantai Bahagia belum ada terjunnya gitu. Turun ke sini Ya, lah ya, turun ke lihat Pantai ya. Bahagia yang benar-benar terdampak banjir sama sekali, benar-benar parah gitu. Pak, ini kenapa sih namanya Pantai Bahagia? Pak, kan sering terendam, Pak. Ya, ya mungkin ya meskipun terendam karena kampungnya ini Pantai Bahagia, mungkin hatinya bahagia, tapi nggak tahu dah Hatinya. Dari dulunya berarti emang gitu ya? ya. Kalau sejarah Pantai Bahagia saya juga nggak tahu. Bisa dikatakan ini kampung Pantai Bahagia atau desa Pantai Bahagia. Oke, makasih banyak Oke, Bapak. sama-sama, Pak, Ibu. bagi nomor teleponnya dong. Oke, siap. Ntar dulu. Untuk sekolah di sini ada berapa sekolah Pak yang ada di Pantai Bahagia? Kalau sekolah itu banyak tuh Pak, puluhan ya. Ya, puluhan dah intinya mah. Kalau termasuk namanya madrasah segala apa gitu ya. Ada ya. Nah, pokoknya puluhan dah gitu. Saya juga nggak bisa mastiin berapanya, Iya. karena emang nggak ada Tapi datanya. akses anak-anak untuk ke sekolah itu gimana Pak? Alhamdulillah ya, yang kayak Muara Bendera itu kan sering dampak banjir. Ada perahu khusus dari pemerintah, diadakan perahu termasuk kayak Waisa itu dari Indonesia Peduli. Iya. Tanpa biaya itu gratis total. Alhamdulillah Gratis, ya. kalau akses untuk kendaraan kayak perahu, kapal gitu ada bantuannya gitu. Jadi anak sekolah tuh naik perahu tuh gratis gitu, ada. Berarti ada Pak ya nanti dari sekolah MTS ini naik Termasuk perahu. sekolah MTS itu Pak Dadang itu dia dapat bantuan dari Indonesia Peduli terkait kapal. Kapal yang namanya Waisai. Tuh, jadi itu total itu gratis total pembiayaan dari mungkin komunitas itu gitu. Ada berapa perahu Pak? Kalau untuk bantuan terkait pendidikan 2 perahu, satu Waisai, kedua Anugrah nama perahunya. Untuk SD yang di sini nih, Anugrah. Itu kemana aja Pak rutenya Pak yang dari SD? Kalau SD ya dari Muara Bendera, karena kebanyakannya muridnya itu dari Muara Bendera pesisir. Jadi akses jalan rada sulit. Diadakanlah perahu. Bahkan satu hari itu ratusan murid yang diangkut sampai ke sekolahan. Oh, berarti nih kalau banjirnya di sini juga
sih, bukan orang desa. Bang Udin, ini bener gak sih disebutnya sebagai kampung tenggelam, Bang Udin? Ya iya, Iya, tenggelam banjir, rob. rob laut, rob kali. Oh, rob laut, rob kali. Karena lokasi ini dihimpit gitu ya, di belakangnya laut, Iya. di depannya Kali. aliran kali Citarum Lah, ya, iya. Bang ya. Bang, biasanya seberapa sering banjir sih, Bang? Sampai setiap hari atau gimana Kagak tuh? seminggu sekali. Seminggu sekali pasti banjir. Ketinggian airnya berapa tuh, Bang? Ya ukuran setengah meter Setengah meter. dari rumah. Setengah Batas meter jendela itu. jendela. Tuh herbal tuh yang bergeruduk itu gak kena air. Ini juga kalau aku lihat dari sana tuh udah banyak rumah yang rusak terus ditinggalin warganya ya, Bang Udah ya? iya. Saking capean udah. Saking rusaknya ya, karena rusak dulu ya. Kalau Bang Udin rumahnya gini berarti. Bang, tapi kalau misalkan ketika banjir gitu, Bang, kan berarti masuk rumah setengah meter. Itu warga pada ada pengungsian atau gimana, Bang? Kagak, udah biasa. Di dalam rumah tidurnya? Ya udah langkring balik. Kalau rumahnya bukan dipan, balik semua. Oh, Jadi kayak balik-balik kayak gini gini. nih. Oh, berarti Iya. tidurnya di atas balik-balik kayak gini memang Iya. udah proper gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, air laut atau air kali sering datang secara dadakan gak sih, Bang? Abang sering takut Kagak, gak sih? tergantung tanggal sih. Hmm. Bulannya gede air gede, bulan kecil air kecil. Tapi yang paling parah terakhir di bulan apa tuh, Abang inget gak? Yang banjir gede banget gitu. Ya waktu sekarang ini Hmm. udah mau musim baratan. Oh, musim barat Iya, ya. musim barat pasti Biar- gede. Berarti hampir seminggu sekali tuh selalu tenggelam lah Iya. ya ibaratnya. Ya. Bentar lagi nih, bentar lagi naik. Bentar lagi airnya naik. Wah, Mulai itu. berarti saya harus buru-buru dong nih. Iya, tuh, udah mulai. Bang, tapi kalau misalkan ketika banjir itu berarti nggak bisa beraktivitas kayak kerja segala macam gitu, Bang? Bisa aja. Nerobos. Cuman nunggu kagak nungguin bangun doang. Biasanya surutnya berapa lama itu? Hampir 3 jam Oh, 3 jam tapi surut. Biasanya pagi, siang atau sore? pagi. Sekarang lagi pagi. Oh, pagi. Bang, tapi suka dan duka nih tinggal di kampung tenggelam. Sukanya apa sih, Bang? Pasti ada sukanya dong. Pokoknya apaan? Cuman ngejaring doang. Abang nelayan. Nelayan. Nelayan apa? Udang apa? Jaring begini. Ikan. Ikan, Oh, piting. piting. Berarti mata pencariannya deket lah ya, langsung Iya, ke laut langsung di belakang belakang. rumah. Kalau boleh tahu pendapatan sebagai nelayan ikan atau kepiting berapa sih, Bang, hari-hari? Sekarang ya masih dapat gocap lebih cepet. 100 sampai Sampai 50 sampai 100. Abang ini anaknya? Bukan. Oh, Abang tapi punya anak. Sono Berapa anaknya? 1. Satu. Tuh tapi cukup gak sih, Bang, 50 sampai 100 buat kebutuhan Kurang. sehari-hari? Kurang. Terus Nombok ya. nomboknya dari mana tuh kalau kayak gitu, Bang? Ya warung bisa, tangga bisa. Oh, gitu. berarti Kasbon. ngutang gitu Iya. kan. Kasbon dulu ya. Kas bodah minimal. Terus kalau dukanya nih, Bang, kan setiap hari kan banjir, tenggelam gitu. Dukanya gimana, Bang? Ya udah apa nasib deh. Ada yang begini. Mau Nasib- pindah-pindah kemana? Tapi kalau harapan Abang ke pemerintah tuh seperti apa sih, Bang, tentang kampung ini gitu? Ya pengen harapan ya bantuan nelayan, terus sama bobolan tutup. Bubulan apa? Ya ono ya berasinya. Kalian mau direhab dari dulu sampai sekarang kan belum terbukti. Mm-mm. Baru rencana. Mm-mm. Tapi ini mulai kayak sering banjir atau tenggelam tuh di tahun berapa sih kalau yang Abang tahu? Itu cuma dari saya kecil ya udah begini. Oh, Udah. Iya. tapi Udah begini. kondisi semakin, Abang kan 24 tahun hidup Hmm. ya. Kondisi semakin parah di tahun-tahun ini atau memang dari dulu ya memang kayak gini? Parahan sekarang. Parah sekarang. Sama tahun dulu mah. Kenapa emang itu? Tahu dah, tahu bisa parahnya sampai sekarang. Mulai menurut Abang mulai parahnya tuh di tahun berapa sih? Mulai lebih parahnya gitu. Masa tahun 2012-an 2012. udah mulain tuh. Tuh banjir semakin tinggi, semakin tinggi. Dan
ada temboknya sekarang ya. Baru berapa hari. Iya. Oh, ini juga pakai perahu Pak ya, akses beko apa ya. Iya iya Pak. Tapi masih sering dipakai nggak Pak itu? Iya. MBG ya. Kalau semakin kesini semakin banyak ya. Semakin banyak yang meninggalin apa? Berarti hampir 2% itu. 30% ya. Yang nggak ada tuh. Masjid aja udah nggak berfungsi lagi Pak ya? Masih. Masih. Oh. Misalnya menurut aku misalnya Yang rehab pribadi aja masyarakat. Iya. Iya sih emang nggak jauh-jauh dari masyarakat juga Pak. Iya. Karena kalau ngandelin pemerintah atau dukungan swasta ya kan nggak tiap hari mereka di sini kan. Apalagi sih Pak keluhan dari sini warga? Ya itu doang. Satu, jalan. Dua, pemukiman minta dibebaskan. Ketiga, laut bendung. Laut bendung berarti Ya. depan ya Turap sana ya. ada ditinggalin ya. Iya. Udah bukan musola kayak gitu. Jadi kalau umpamanya ada cagar alam itunya di anu kan mendingan cagar alam jadi. Kalau umpamanya kayak begini, bukan mungkin jadi, habis. Bukan habis ya. Ya, Walaupun udah ada mangrove ya penanaman ya. Sabar, dia musuh. Dia musuh. karena nggak ada gebukan ombak. Iya. Maaf ya, Sun. Entah yang di depan mau di lautnya tuh kalau bisa. Lagi. Iya kan rencananya pemerintah juga lagi bikin tanggul NCIC itu Pak. Iya. Dari Banten sampai Jawa Timur ke sana. Banyuwangi. Ikan askama. Ini teman-teman kamu nyusul. Iya. Tolong bantu kalian. Itu kamu bawa apaan itu? Stick. Stick apa buat apa? Buat main. Bikin prakarya ya? Tembakan. Tembakan. Iya, tembakan stick. Ganda lu ya. Gantian. Boleh nggak sini minta permintaan coba sama Kang Dedi, kenal Kang Dedi nggak? Ah, coba Kang Dedi, Kang Dedi. tolong dong Tolong dong. akses jalan di kampung kami dibenerin. Akses jalan di kampung kita dibenerin. Biar nggak jublak-jubluk jalannya. Biar nggak jubak-jubak jalannya. Datang dong kemari di Kampung Beting Pak ya. Iya. Ya, biar nengok kita ya. Biar nengok kita. Sekolah naik perahu nih Kang Dedi. Jadi ngaruh-ngaruhin aja ya. Apalagi kalau lagi ada rob ya. Apalagi kalau Hah? Banjir-banjiran ya. Ada mesinnya, cuman nggak mau dianya pakai mesin. Mungkin di sini sebagai yayasan, kebetulan Yayasan Nurul ini membawahi dua sekolah, MTS dan MI Nurul Ihsan, dan jumlah siswa yang ada di MTS ini ada 185 siswa, dari 3 kelas ada 6 rombel.
Pak, ini kalau misalkan total luas sekolahnya ini berapa sih Pak? Luas hampir 5.000 meter. 5.000 meter. Nah, yang untuk MTS, yang untuk MI sekitar 4.800 meter. Ini terbagi menjadi berapa kelas Pak kalau di MTS ini Pak? Berapa ruangan Pak? Di MTS ada 6 ruangan, terus ruang perpus, ruang ruang lab komputer. Pak, ini sering tenggelam rob, benar gak sih Pak? Iya, betul. Memang kalau di sini tidak terlalu terdampak memang, tapi air kalau udah rob pasti nyampe ke sekolah, tapi memang tidak masuk ke dalam ruang kelas. Ruang kelas. Berarti cuma di area pekarangannya gitu ya? Iya, Pak, ya? betul. Itu yang seperti kita lihat, ini masih sisa dampak rob kemarin. Dampak rob. Biasanya air ketinggian rob di depan sekolah ini berapa sih Pak? Bisa mencapai, pernah dulu bisa lihat ya, sampai mungkin perkiraan sampai 20 cm atau 30 cm ya. 30 cm. 30 cm ya. Oh, tapi kalau misalkan rob di sini tuh sering terjadinya berapa sering kali? Kalau di sini di Kampung Glubuk ini, di tempat sekolah ini biasanya rob musiman, rob yang memang pancaroba. Pancaroba ya, bukan kalau di daerah Beting, di daerah Gobah itu biasanya rob itu bulanan. Jadi kalau musim air tinggi ya, kan kemarin tanggal 15 dia tingginya. Kalau di sini berarti berapa sebulan berapa kali? Kalau di sini hanya 6 bulan pergantian musim aja. Oh, pergantian musim. Tapi ketika rob aktivitas sekolah tetap berjalan Pak? Aktivitas tetap berjalan karena kan kalau rob itu pagi itu air masih standar. Nah, nanti anak-anak masih bisa sekolah. Jadi besar-besar itu paling jam 10. Nanti pas pulang air mereka udah surut lagi. Jadi udah biasa ya, Udah karena ada biasa, jam biasa. betul. Tapi ketika berangkat anak-anak ini kan aksesnya tetap terendam Pak, apalagi kalau yang kampungnya di sana tuh. Iya. Jadi mereka itu kan sebelum rob itu air masih standar. Iya, air itu masih standar, masih bisa mereka berjalan kaki yang dari daerah Beting, kecuali daerah Muara Bendera. Dia memang harus menggunakan perahu karena akses jalan yang udah nggak bisa. Kalau di sini rob sendiri sering merusak bangunan sekolah nggak sih Pak? Iya pasti, karena kan dia air asin ya. Kita lihat udah banyak yang pecah, terus karena rob air tadi struktur tanah pun pasti turun. Ini berarti kalau kondisi di sekolah Bapak saat ini udah ada yang direnovasi karena rusak akibat rob atau gimana Pak? Kebetulan memang kemarin yang direnovasi itu bangunannya yang belum selesai. Memang bangunan kita udah lama, hampir 10 tahun lebih baru dipasang plafon. Kebetulan ada donatur yang memberikan support untuk pendidikan di tempat kami. Pak, tapi kalau harapan Bapak sendiri nih, ini kan meskipun pancaroba ya robnya ya, tapi kan mengganggu aktivitas kan. Harapan kepada pemerintah seperti apa sih Pak untuk rob ini Pak? Ya minimal ada penanganan tanggul di daerah sungai ya. Sungai juga, terus dari bantaran lautnya juga kan ada penanganan khusus. Berarti harapannya ditanggul lah ya, karena ini ada dua penyebab banjir ya, kali sama betul. laut ya Pak ya, Iya. diapit nih Pak ya. Oke, nih rob pakai perahu apakah jaraknya jauh atau gimana tuh Pak? Memang satu jarak jauh dan yang kedua akses yang tidak ada. Apalagi yang ke Muara Bendera itu sampai ke pinggir laut itu anak-anak kita dari sana. Jadi kalau tidak menggunakan perahu ya mereka tidak bisa sekolah. Aksesnya itu nggak ada jalanan yang benar atau memang nggak ada jalan daratnya? Nggak ada jalan daratnya. Jalannya terputus karena air tadi. Pengaruh rob tadi. Oh, tapi dulunya ada jalannya? Dulunya ada jalan. Oh, dulu ada jalannya, cuman karena pengaruh rob jadinya jadi kayak genangan gitu ya Pak? Iya. Jadi bukan genangan ya, jadi udah berbentuk Keputus ya. terputus saja, udah bongkar-bongkaran. Berarti memang harus pakai. Pak, memang kalau misalkan rata-rata ini anak sekolah yang di sini tuh rumahnya di mana aja tuh Pak rata-rata? Ada yang dari Muara Bendera juga, jadi kita hampir sama sih jumlah siswa yang di sini. Dari Muara Bendera juga banyak, bahkan sekarang hampir 60 siswa kan yang naik perahu itu. Iya. 60 siswa lebih, jadi mereka mengangkut 2 kali. Dua kali. Gimana tuh sistemnya tuh Pak? Sistem pertama
yang pertama dari dermaga itu mereka mengangkut yang paling ujung dulu, yang pinggir laut. Iya. Diantarkan ke sekolah. Nanti trip yang kedua mereka mengangkut yang pertengahan. Dari pertengahan yang paling yang pertengahan itu mereka ngangkut langsung diangkut ke sekolah. Kira-kira jarak sekolah ini sama rumah-rumah mereka gitu ya di Muara Bendera itu berapa Paling kilo? jauh itu ada yang 4 kilo. Nggak ada jalur daratnya. Ya. Cuy. Ya. Terus kalau menggunakan kapal speedboat pun hampir setengah jam. 30 menit ya. Udah speedboat loh. Speedboat. Pak, tapi ini untuk naik speedboatnya ini bayar atau gimana? Semuanya free. Free ya? Free. Ya. Sekolah ada bantuan atau gimana tuh? Kita ada CSR dari Samudra yang memang mengalokasikan dana untuk sarana transportasi untuk mengangkut anak-anak yang dari Muara Bendera. Mungkin kalau ke Beting itu sungainya luas, Iya. bisa juga masuk, karena perahu ke Beting itu nggak masuk kapalnya. Tapi kalau misalkan dulunya ini kalau kapal yang dari CSR ini mulainya tahun berapa itu? Tahun 2018. Oh 2018. Iya. Berarti segala perawatan, maintenance juga dari Semua sana. dari sana semua. Sampai ke dermaga semua difasilitasi oleh beliau. Sebelum 2018 gimana tuh jadinya? Dulu pernah sebelum 18 waktu itu masih sekolah MTS ini masih numpang di MI yang di MI sana. Jadi sekolah itu siang. Jadi kalau waktu dulu saya punya perahu sendiri. Jadi saya mengantarkan kalau pulangnya aja, tapi mereka kalau jalan kalau pagi kan masih bisa jalan. Tapi karena waktu dulu itu kalau pulang sore, jadi pulangnya saya antar pakai perahu saya. Gitu. Itu bayar gak Pak? Enggak. Oh Bapak juga berarti ngajar naik perahu dulu? Iya. Sekarang? Jadi sekarang sih udah enggak, karena kan udah Ada ya. ada samudra. Oh tapi kan masih naik perahu berarti? Oh berarti Bapak rumahnya nggak ada akses jalan daratnya? Ada, cuma karena saya punya perahu gitu kan, punya perahu pribadi dulu, jadi karena kasihan melihat anak-anak jalan kaki ya jauh gitu kan, jadi saya pulangnya saya antarkan. Itu selama berapa tahun itu Bapak? Kurang Pakai perahu. lebih 2 tahun sampai 3 tahun kayaknya. 2 sampai 3 tahun. Itu Tapi sorenya aja yang antarnya. itu berarti setiap pagi naik perahu gitu? Enggak, kalau pagi mereka jalan kaki biasa. Kalau Bapaknya? Kalau saya kan kesini bisa naik motor. Oh. Iya. Nah itu berarti kalau misalkan kayak gitu perahunya perawatan dari Bapak semua? Iya. Semua kalau dulu dari saya semua. Sekali angkut berapa banyak anak itu perahu Bapak? Kalau dulu saya nggak banyak, paling 20 orang. Oh, iya. Nah, nggak sebanyak sekarang. Perahunya pakai mesin berarti ya? Iya, ke mesin. Ukurannya berapa tuh Pak? Bapak ingat gak Pak? Dulu mesinnya 25 PK. Oh 25 PK. Iya. Pak, tapi kalau misalkan sekarang kan udah ada perahu yang bagus nih ya, iya. lebih safety juga. Nah, harapan ke pemerintah seperti apa sih Pak gitu? Kan nih akses jalan masih terputus. Iya. Anak-anak puluhan masih naik kapal loh sekolahnya Ya gitu. memang ya paling memang infrastruktur jalan yang kita butuhkan. Yes. Emang jelek banget sih. Nah, dari kecil sampai sekarang ya jalan masih begini. Nggak ada perbaikan. Ya mungkin perbaikan ada. Perbaikan kan kalau di sini masih jalan jalannya dapat yang baru bagus ini rusak. Itu yang konblok-konblok Iya. karena dari desa. Ada desa. Makanya saya nanya. Masih Iya. Iya, bener. Rusak. berarti harapannya apa? Bangun jalan yang Ya, bangun jalan yang rata yang bagus.
sana kondisinya bener gak sih banyak udah ditinggalin warga-warga, rumahnya banyak yang kosong, rusak gitu. Banyak. Jauhnya berapa jauh sih kalau jalan kaki kalian? Berapa lama? 30 menit sampai 1 jam? 30 menit. Kalau hujan? Saskia, berapa kalau hujan? Sejam ada? Nggak ada. 40? Iya, kayaknya Kalau banjir? Kalau banjir gimana? sama Pak, sama kalau banjir. Berarti kalau banjir nerobos banjirnya? Iya. Ya Allah. Kenapa sih ini berarti kalau kalian nggak bisa kampungnya itu nggak bisa masuk perahu ya, kapal gini atau gimana sih? Kalinya sempit. Oh kalinya sempit. Tapi ada berapa banyak yang teman-teman kalian yang sama kayak kalian yang harus jalan kaki? Lumayan. 10 ada? Lebih. Ya. Tapi kalau kalian sendiri nih kan harus jalan kaki. Biasanya berangkat jam berapa? Jam 6. Jam 6 sampai sini setengah 7. Masuknya jam? Jam 7.15. Oh jam 7.15 siang ya kalau di sini ya. Terus kalau misalkan suka dukanya nih tinggal di Kampung Beting, jalan berkilo-kilometer. Kalau jalannya bagus sih nggak apa-apa ya. Jalanannya rusak banget. Nah itu dukanya apa sih kalau hujan, bisa diceritain nggak sih kayak gimana? Coba Saskia, gimana Saskia kalau hujan? Becek, licin atau gimana tuh? Ya licin, becek ya. Kita nggak bisa berteduh, ya udah kita terobos aja biar kita sekolah. Hujan-hujanan. Berarti walaupun hujan banjir tetap sekolah juga. Sekolah. Tapi kalian ada rasa sedih gak sih kalau misalkan yang lain bisa naik perahu, kalian nggak bisa gitu? Ada rasa sedih mas sedikit. Tapi kan kita orang kali kita kecil jadi nggak bisa masuk perahu juga. Tapi nggak menyurutkan kalian untuk tetap tersekolah berarti ya. Terus kalau misalkan kalau siapa tadi Putri ya? Sipa gimana perasaannya tuh kan teman-temannya bisa naik perahu, kamu kan nggak bisa, sedih gak sih? Sedih kayak capek aja gitu jalan tiap hari. Capek jalan tiap hari gitu ya, apalagi jalanannya nggak enak ya. Sering jatuh gak di jalanan itu? Sering kepleset. Sering kepleset ya Allah. Harapan Sipa nih ke Kang Dedi apa sih, pengen gak sih jalanannya diperbaikin, terus Kampung Beting juga diperbaikin gitu? Coba sampein gimana ke Kang Dedi? Pengen jalannya diperbaikin biar kayak nggak becek, terus juga apa sih kayak biar nggak banjir terus. Kalau Saskia gimana harapannya ke pemerintah ya? Pengen jalannya bisa dibagus lagi biar Kalau sedih gak sih ngeliat Kampung Beting banyak disebutnya udah tenggelam, udah banyak ditinggalin penduduknya katanya ya. Gimana tuh? sedih mah ada. Gimana lagi ya kondisi? Makasih ya. Makasih. Hati-hati ya. Iya.
bisa makan. Ada yang jualan. Dadah dong, dadah. Saya nyacing. Seru kan? Makasih adik-adik. Makasih adik-adik. Udah. Dadah, dadah.